Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, kenikmatan, kesehatan, sehingga kita bisa bernafas kembali pada pagi hari ini, dan kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk di majelis ilmu, untuk sama-sama belajar, mendengarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam di Taud ya, di Taud Bani Saleh ya, di Taud Bani Saleh di Lahad ya, di Lahad Sumatera Selatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Judul kita apa kajiannya? Ya, belajar dan mengajarkan. Nah, ya. Sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mal'unah. Ad-dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat. Wa ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya. Ya, kecuali ada 3 hal yang tidak terlaknat di dalam dunia ini. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah alim, orang-orang yang berilmu. Kemudian wa muta'allim, orang-orang yang senantiasa belajar, orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Oleh karenanya, itulah yang harus menjadi motivasi kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang terlaknat, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita menjadi pembelajar, orang-orang yang belajar. Hakikatnya ketika kita diamanahi untuk mengajar, itu diantara metode dari metode belajar. Dan subhanallah, orang-orang yang berkecimpung di dalam belajar dan mengajarkan ini sangat mulia sekali. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Subhanallah, ini adalah kenikmatan, ini adalah hal yang besar yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasul mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan subhanallah ya, ketika kita diamanahi ya, mengajar anak-anak ya, SD, TK ataupun SMP atau yang lainnya, ini adalah sebuah kebanggaan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu sangat memperhatikan urusan-urusan ya, para pemuda, anak-anak. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadisnya, beliau menasihati anak-anak muda, mengajari anak-anak muda. Di antara yang dinasihati adalah Ibnu Abbas. Di antara yang dinasihati adalah Ibnu Abbas. Subhanallah, Rasulullah SAW pernah menasihati beliau, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Subhanallah, pengajaran tentang tauhid. Jika kalian mau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kalian mau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan ya, kebaikan
kepada anak-anak, mengajarkan tauhid kepada anak-anak. Oleh karenanya, ketika kita diamanahkan untuk mengajar, hakikatnya kita adalah belajar. Bagaimana bisa mengolah ilmu yang sudah kita dapat untuk kita ajarkan. Dan ini bagian dari niat ikhlas di dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Khulasah Ta'dhimil Ilmi, di antara niat ikhlas di dalam menuntut ilmu, caranya bagaimana? Raf'ul jahli an nafsihi wa raf'ul jahli an ghairihi, yaitu mengangkat kebodohan daripada diri sendiri dan kemudian mengangkat kebodohan dari orang lain, dari anak didik kita, dari murid-murid kita. Dan betapa banyak pahala yang akan kita dapatkan ketika kita mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak kita. Dan itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan mengalir pahalanya hingga hari kiamat kelak. Sehingga meskipun kita sudah mati, hakikatnya kita belum mati karena pahala terus mengalir. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin." Jika seorang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah, infak di jalan Allah, pembangunan masjid, pembangunan sekolah, pembangunan pesantren, menolong anak yatim, ya, memberangkatkan penuntut ilmu, membiayai penuntut ilmu, sedekah jariyah. Kalau kita tidak punya apa yang bisa disedekahkan sehingga menjadi jariyah kepada kita, maka jangan lewatkan yang kedua ini, au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan, kemudian anak-anak kita mengamalkan, kemudian anak-anak kita mengajarkan kepada yang lain, terus turun-temurun dari generasi ke generasi. Subhanallah, kita ajarkan saja anak-anak murid kita membaca surat Al-Fatihah, betapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Setiap anak-anak kita sholat, subhanallah, pahala mengalir kepada kita sebagai gurunya. Oleh karena ini adalah kemuliaan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Belum lagi kita mengajari anak kita membaca Al-Quran, mengajari tata cara sholat, mengajari ini dan itu, ya, bagian dari agama Allah ya Azza wa Jalla. Pahalanya akan mengalir, ya, dan sangat deras aliran itu kepada kita jika niat kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Oleh karena kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh sehingga mereka mampu mendoakan orang tuanya, mereka mampu menjadi penyejuk mata dari orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, di antara ulama Saudi Arabia, beliau penulis kitab Ma'alim fi Tariq Talibil Ilmi. Beliau pernah dalam suatu kajiannya membahas sebuah ayat, ya, yang Allah Subhanahu wa firmankan dalam surat Maryam, waja'alani mubarakan aina ma kun. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Di antara ciri-ciri kehidupan kita berkah adalah kita senantiasa hidup di dalam ilmu, baik itu belajar dan mengajar. Dan di antara kata beliau yang harus kita perhatikan adalah mengajarkan anak-anak. Dahulu Imam Bukhari, siapa yang tidak tahu Imam Bukhari? Imam Bukhari adalah imam ahli hadis. Beliau menulis sebuah kitab As-Sahih, ya, Al-Jami' As-Sahih, yang dikenal dengan Sahih Bukhari. Dikatakan para ulama, bahkan ijma', ya, mengatakan bahwasanya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitabnya Imam Bukhari, yaitu Sahih Bukhari, karena minimnya kesalahan di dalamnya.
karena memuat hadis-hadis yang sahih. Apa penyebab Al-Imam Al-Bukhari menulis kitab tersebut? Beliau tersentuh dengan perkataan gurunya pada waktu masih anak-anak, pada waktu masih kecil, ya, yaitu Az-Zuhri. Ya. Az-Zuhri pernah mengatakan, seandainya ada yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti itu akan sangat bermanfaat. Perkataan beliau itu membekas pada diri Al-Imam Al-Bukhari. Ketika itu masih muda, beliau masih muda, masih tahap-tahap belajar. Akan tapi perkataan gurunya tersebut membekas di dalam hatinya. Oleh karena ini pelajaran, kalau kita mengajar harus disertai dengan keikhlasan. Karena kalau kita ngajar dengan keikhlasan itu pasti akan membekas pada murid-murid kita. Nasihat itu akan membekas pada murid-murid kita. Berbeda ketika kita mengajar hanya untuk mendapatkan gaji semata, hanya untuk melepaskan tanggung jawab begitu saja. Tidak ada keikhlasan, tidak ada kedekatan dengan anak, tidak ada saling menyayangi. Ya, itu berbeda sekali hasilnya. Ya, berbeda, sangat-sangat berbeda. Ya. Terlebih lagi jika dalam mengajar ini hanya niatnya dunia saja, hanya ingin mendapatkan dunia, ya. Itu sangat berbeda hasilnya. Ini berbeda dengan Imam Az-Zuhri ini, ya. Oleh karena kata para ulama, pembicaraan yang dari hati akan lebih cepat masuk ke dalam hati, ya. Berbeda hanya cuma sekedar berbisa-bisa kita berbicara, akan tapi tidak dari hati kita, tidak ada keikhlasan di dalamnya, tidak ada rasa tanggung jawab di dalamnya. Hanya cuma sekedar mengalir begitu saja. Tidak ada penerapannya juga kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak akan membekas pada murid-murid kita. Hasilnya ya sebagaimana sering kita saksikan, ya. Tidak membekas sama sekali. Dan Az-Zuhri ini sangat membekas nasihat beliau atau arahan beliau kepada Al-Imam Al-Bukhari. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari ketika sudah menjadi ulama besar, beliau mewujudkan apa yang telah Az-Zuhri cita-citakan. Jadilah kitab Sahih Bukhari kemudian itu tersebar dan sampai sekarang menjadi rujukan dan dikaji, disyarah dan yang lain. Oleh karena para ulama mengatakan setiap orang yang mendapatkan manfaat dari kitab Sahih Bukhari, pasti Imam Bukhari mendapatkan pahalanya, dan juga guru-gurunya Imam Bukhari mendapatkan pahalanya. Lihat bagaimana nikmat menjadi guru itu, ya. Akan tetapi yang harus diperhatikan kita, ya, sebagai guru, yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkan keikhlasan kita kepada Allah, ya. Keikhlasan kita kepada Allah. Karena jika sudah diawali dengan tidak ikhlas, ya, hanya sekedar main-main saja atau yang lainnya, maka ya, hasilnya juga akan main-main, tidak akan bisa gitu, ya. Beberapa waktu yang lalu, ya, Syekh Abdul Hasan Ali Jadullah, salah satu masyayikh yang ada di Pekanbaru, beliau mengatakan, lihat di antara hasil keikhlasan dari pendidikan Buya Jufri rahimahullahu taala yang merintis dakwah sunnah, ya, mulai dari tahun 85, ya, 1985 di Pekanbaru. Lihat bagaimana perkembangan pesat dakwah sunnah di Pekanbaru. Ya, ini di antara buah keikhlasan. Kemudian beliau bisa melahirkan murid-murid yang hebat. Murid-murid yang bukan kelasnya kelas kecil, tidak. Murid-murid yang berkualitas menjadi orang-orang besar. Ya. Lihatlah nama-nama seperti Ustadz Arman Halim Naru rahimahullah, ya,
Dr. Asfri, itu semua murid-murid beliau, Ustadz Maududi, Ustadz Abu Zubair, ya, dan yang lainnya, Ustadz Ali Ahmad. Subhanallah, menghasilkan. Lihat, dahulu itu dimulai dengan kesederhanaan. Pernah menceritakan kepada kita Ustadzuna Muhammad Arif, ya, beliau juga awal-awal murid dari Buya Jufri. Dahulu kita hidup apa adanya di tengah hutan. Ya, terkadang kita belajar, terkadang kita harus bekerja membantu Buya, ya, tentunya untuk memenuhi juga kehidupan makan dan yang lainnya. Akan tetapi semua itu dilakukan dengan keikhlasan sehingga berkah. Ya. Oleh karena betapa banyak sering kita saksikan sekarang sekolah-sekolah mewah akan tapi tidak barokah karena tidak dilandasi dengan keikhlasan, hanya sekedar bisnis pendidikan. Ini yang menjadikan pendidikan kita melemah. Ya, pendidikan melemah. Ada fasilitas penting, ya, gedung-gedung juga penting, akan tetapi ruh pendidikan itu yang lebih penting. Ya, ruh pendidikan itu yang lebih penting. Itu yang harus kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, betapa banyak kisah-kisah, ya, guru-guru dahulu, ya, rela berkorban demi muridnya. Bagaimana dulu Imam Ahmad berkorban kepada murid-muridnya. Imam Ahmad itu subhanallah didatangi oleh salah seorang penuntut ilmu dari Andalus, ya, Baqi bin Makhlad. Itu perjalanan yang sangat jauh, negeri Andalus sampai ke Baghdad di Irak, Spanyol ke Irak, ya. Itu melakukan jalanan darat, ya, jalan kaki. Dan Andalus itu sekarang negara Spanyol, kemudian Portugal sebagian, Prancis, ya. Di sana Islam pernah jaya. Ada salah seorang ulama namanya Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad ini pergi untuk menemui Imam Ahmad belajar. Qadarallah wa masyafa'al, Imam Ahmad sedang mendapatkan sanksi atau hukuman, ya, karena tidak mau mengikuti arahan dari pemerintah ketika itu, ya, karena tidak boleh mengikuti manusia dalam kemaksiatan. Innamat ta'atu fil ma'ruf, taat kepada pemerintah, kepada khalifah kaum muslimin adalah pada hal yang ma'ruf, yang disyariatkan. Adapun untuk kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan tidak boleh taat. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau juga disanksi agar tidak mengajar, dilarang untuk mengajar. Oleh karenanya sekarang, ya, alhamdulillah tidak ada larangan kita untuk mengajar. Mumpung belum ada larangan kita mengajar, maka mengajarlah. Ya, ajar ilmu yang sudah kita dapatkan. Ya. Karena ada suatu saatnya nanti mungkin kita akan dilarang untuk mengajar. Ya. Oleh karena Syekhuna Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau pernah mengatakan, berdakwahlah sekarang, ajarlah sekarang. Ya. Sebelum datang waktunya nanti engkau dilarang akan mengajar. Ya, subhanallah. Lihat bagaimana, ya, para ulama kita untuk memotivasi agar kita terus beramal saleh. Kemudian Imam Ahmad kembali lagi, ya, beliau kemudian dilarang mengajar. Baqi bin Makhlad, ya, apakah tidak ada solusi lain? Kata Imam Ahmad, ada. Kamu menuntut ilmu kepadaku dengan pakaian-pakaian pengemis, ya, agar tidak disangka engkau belajar kepadaku. Ya, kemudian jangan belajar ke tempat yang lain karena nanti kamu akan ketahuan dan bermudarat nanti, ya, bahaya bagiku, bahaya bagimu. Ya, saya nanti akan mungkin dapat hukuman lagi. Ya, ketika itu Imam Ahmad habis keluar dari penjara. Ya, di penjara Imam Ahmad 24 bulan. Ya, sekitar 2 tahun 4 bulan, ya. Sekitar 2 tahun 4 bulan begitu, ya. 28 bulan, ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Lalu Baqi bin Makhlad menuruti persyaratan dari Imam Ahmad sehingga Imam Ahmad, ya, menyiapkan, ya, kamu datang sebagai pengemis sehingga aku mengasihmu makan dan
mengasih kamu sebuah hadis, yaitu ilmu. Lihat bagaimana pengorbanan Imam Ahmad. Ada orang datang belajar, Imam Ahmad yang ngasih makan, dan Imam Ahmad juga mengasih ilmu. Ya, subhanallah. Ya. Bagaimana seorang guru harus rela berkorban demi muridnya. Ya. Ini diantara pendidikan-pendidikan yang dicontohkan oleh para ulama kita. Ya, itu semuanya dimulai dengan keikhlasan. Ya, itu dimulai dengan keikhlasan. Itu yang paling pertama. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa belajar. Senantiasa belajar. Jangan berhenti belajar. Ya. Walaupun kita sudah menjadi guru, tidak ada alasan untuk kita berhenti belajar. Kalau kita berhenti belajar, maka kita akan menjadi orang yang paling bodoh. Sebagaimana kata Sa'id bin Jubair, dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Jamaah di dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, la yazalur rajulu aliman ma ta'allam. Seseorang akan senantiasa menjadi orang yang berilmu selagi dia terus belajar. Walaupun dia sudah menjadi kepala sekolah, menjadi guru, menjadi mudir, menjadi ustadz, menjadi doktor, ya, profesor, tetap harus belajar. Ya. Maka senantiasa dia akan menjadi orang yang berilmu kalau dia terus belajar. Wa idza tarakat ta'allum, jika dia sudah mulai ya meninggalkan belajar, tidak mau lagi belajar, hanya mengajar saja, tidak mau lagi belajar lagi, ya, wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa, ya, mengira bahwasanya ilmunya sudah cukup, ya, sudah mencukupi ilmunya, ya, wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima indahu, sudah cukup ilmunya, apa yang dia miliki sudah cukup. Kata Sa'id bin Jubair, fahuwa ajhalu ma yakun, maka ketahuilah orang-orang yang seperti ini adalah orang yang paling bodoh. Ya, orang-orang yang meninggalkan belajar ini orang-orang yang paling bodoh. Oleh karenanya subhanallah, ya, terus upgrade keilmuan, karena keilmuan terus berkembang. Ya, jangan hanya sibuk dengan mengajar tapi kita tidak upgrade keilmuan. Beli buku-buku, dengarkan kaset-kaset, ya. Itu diantaranya datang ke majelis-majelis ilmu, diantaranya untuk upgrade keilmuan. Ya, minta nasihat kepada guru-guru. Ya, ikut seminar, ikut ini, ya, pelatihan pengembangan diri. Ini diantaranya upgrade ilmu, terus belajar, semangat, ya, agar kita juga bisa berkembang. Lalu kemudian yang berikutnya harus perhatikan oleh para pengajar, jangan mengajarkan apa yang tidak kita ketahui, jangan memaksakan diri. Kalau kita belum tahu, maka kita belajar dulu, baru kita ajarkan. Karena kalau kita memaksakan mengajar apa yang tidak kita ketahui, maka ada sebuah perkataan, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Barang siapa yang berbicara bukan pada bidangnya, maka dia akan mendatangkan sesuatu yang nyeleneh, aneh-aneh, ya. Misalnya kita bidangnya kelistrikan, pokoknya setiap hari hidupnya pada listrik, ya, bongkar listrik, ini listrik, instalasi listrik. Kemudian ada orang yang sakit stroke, ya, ada orang yang sakit stroke tiba-tiba. Maka kita berusaha mengobati orang yang sakit stroke itu dengan pakai obeng, dengan pakai kabel, ya. Maka tidak masuk, ya. Maka itu semua tidak mungkin bisa, karena bukan keahlian kita. Maka serahkan kepada yang ahli, ya. Orang-orang sakit, ya, ahlinya ke siapa? Ya dokter, ya, ke dokter. Dan dokter pun tidak sembarangan. Ada dokter spesialis, ada dokter spesialis A, ya. Ada orang dokter umum, ya, dokter umum yang tidak spesialis. Misalnya kita patah tulang, tidak mungkin kita berobatnya ke dokter kandungan. Ya, tidak mungkin, karena itu bukan bidangnya. Begitu juga dengan mengajar, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, hati-hati di dalam berbicara, karena kita berbicara masalah ilmu agama ini, kalau kita tidak hati-hati maka dosanya sangat besar. Ya, oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, di antara dosa yang paling besar di atas kesyirikan adalah berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ya, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ya, oleh karena itu harus menjadikan kita semangat belajar.
Ya, sehingga apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu benar sumbernya, jelas pemahamannya, ya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian sehingga kita bisa lebih ya semangat lagi ya untuk mengajarkan ilmu-ilmu baru ya kepada anak-anak kita. Itulah ya 3 hal yang harus diperhatikan ya sebagai pendidik, sebagai seorang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah sabar ya. Tidak bisa kita mendidik ini dengan keras-keras ya, dengan kekerasan dan yang lain. Harus sabar ya, harus sabar. Semuanya butuh proses. Oleh karenanya dalam Al-Quran dikatakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan, bukan hanya itu cukup, tidak, tapi menasihati untuk saling sabar. Karena kita menasihati anak-anak kita, apalagi yang bandel-bandel, kan nggak langsung diterima toh, nggak langsung diterima, ya. Maka sebagai guru kita harus sabar. Kadang butuh proses itu semuanya. Kadang sekarang dia tidak mendengarkan nasihat kita, mungkin besok dia mendengarkan nasihat kita, mungkin besoknya lagi, atau mungkin setahun ke depan dia bisa baru mendengarkan nasihat kita, atau mungkin 10 tahun lagi, kita tidak tahu, ya. Oleh karena sebagai guru kita harus bersabar, ya, senantiasa minta pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ini bagian dari ujian, ya. Maka kesabaran ini sangat dituntut, dan kesabaran itu pahalanya besar. Ya, Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang bersabar, ya, bersabar atas segala macam ya godaan dan yang lainnya, maka pahalanya yang didapat tanpa ada batasnya. Ya, oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan as-sabru dia sabar itu ya layaknya sinar. Ya, ada panas-panasnya. Ya, kita bersabar itu ada panas-panasnya. Yang ya wajar ya, wajar ada rasa panas saja dalam hati ini. Ya, ingin meluapkan kemarahan atau yang lain. Akan tapi kita harus menahan. Ya, kita harus menahan. Kita harus bagaimana pandai-pandai kita mendidik ya, agar hasil didikan kita ini menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang senantiasa berguna, bermanfaat ya untuk bangsa dan negara kita, ya, terutama untuk agama Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita sambung dengan tanya jawab, ya, apa yang bisa ditanyakan, jika bisa dijawab insyaallah taala dijawab, jika tidak wallahu taala a'lam bishawab.